warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru agama, para habaib, yang ulun muliakan jamaah zikir Az-Zikra Mandingin Masjid Az-Zikra Muhammad Arifin Ilham, yang alhamdulillah sampai sekarang istiqomah berhentian mendatangi majelis ini setiap Sabtu malam Ahad, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian diberikan hidayah, taufik, inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dijemput Allah dengan husnul khatimah, dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dipindah banyak tempatnya, banyak sehingga di orang gratis. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini 13 Rajab, kurang lebih 1,5 bulan lagi kita puasa Ramadan. 1 bulan lagi 10 Syaban. Tahu hari raya kan? 2 bulan lagi hari raya ya Allah. Wajib hari rayanya adalah makanya doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkati di Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Kita sambil menunggu sholat Isya melanjutkan tentang kajian makna sabar. Ulun hendak bertakun dulu lawan hubungan pian. Hubungan pian adalah yang saat ini kan diisi masalah adalah kalau ya ada yang diisi masalah, berarti gentayangan datang ke sini kan. Setiap kita diberikan ujian berupa masalah, dan beberapa versi mengenai masalah ini, ada yang berupa azab, ada yang berupa berkah. Tapi buat orang yang berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah, dia akan melihat anugerah di balik musibah. Dia akan senantiasa mengambil pelajaran dan mengambil tekad bahwa di balik masalah ini akan ada jalan keluar yang jauh lebih baik berkahnya dibanding masalah yang dia hadapi. Makanya setiap nabi-nabi ya kan akan senantiasa menjadi contoh ujian. Sabtu semalam kita membahas Nabi Ayub alaihissalam. Tapi yang lengkap ujiannya adalah Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari anak yatim piatu, dari menjadi orang miskin. Jadi orang miskin bahasanya Nabi hakikatnya kaya, tapi sidin sederhana. Tapi pada saat terjadi blokade oleh para kaum Quraisy kafir, saat itu semua perniagaan, harta-harta semua diambil oleh para kaum kafir Quraisy, dan saat itulah Nabi kada tahan lagi, mau tidak mau harus berhijrah dari kota yang paling beliau cintai, dari Mekah menuju Madinah. Dan saat itu pun di tengah-tengah direncanakan pembunuhan. Jadi dia ibaratnya hari ini syukur kalau Nabi itu lengkap ujiannya, anak dibunuh, anak meninggal, ibaratnya bini meninggal,
semua ada di wajah Nabi kita. Tapi subhanallah, di balik ujian itu beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi. Maka dari itu, bila kita hari ini mengeluh, ingatlah kepada Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seapanya ujian kita. Ini ibu-ibu kadang hanya di ramuti tetangga sudah kayak di keleput di dawang nanti. Padahal hanya tidak ngerti gitu kan. Kemudian anak kada tapi penghasiat merasa sudah kayak penyakitnya sudah. Padahal sekali lagi semua itu adalah sesuai kesanggupan kita menghadapinya. La yukallifullahul nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang diberikan ujian sesuai kesanggupan dia menerima menghadapinya. Jadi kalau kita hari ini diuji, berarti Allah sudah tahu bakal kita mampu melewati itu. Nah, sekarang apa saja yang mengolah orang kadang menjadi stres karena mampu menghadapi ujian? Ada beberapa hal. Yang pertama, ini kebanyakan menyesali masa lalu. Ini kebanyakan di antara kita banyak nih. Seakan-akan modelnya tuh kalau masa lalu tuh, aduh dululah kenapa kada. Tapi yang disesali ini masalah dunia. Nah ini orang yang bisa jadi stres. Kenapalah dulu abah kada banyak mulakan mas ini. Kenapalah dulu tak pilih gini dan ini. Banyak yang menyesali masa lalu. Tapi kalau menyesali masa lalu, masalah akhirat itu disarankan. Karena di situ adalah jalan kita taubat. Makanya di majelis kita ini membaca istighfarnya 100 kali setiap malam Ahad ibadah. Karena ya Rasulullah, aku setiap hari minimal membaca istighfar 100. Karena Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi salah satu kunci kita hendak nyaman hidup itu banyak minta ampun lawan Allah, beristighfar. Kalau hendak rezeki lebih nyaman lagi, banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak salawat, ada salawat Jibril, ada salawat Ibrahimiyah. Nah, biar silahkan amalkan. Jadi apa-apa itu kalau bisa, mulai bila tahajud itu jangan menyambatkan macam-macam. Ada orang kadang tahajud macam-macam, Allah. Sarang barang disambati nah, mun tahajud itu bersalawat sallallahu alaihi Muhammad. Ini bagus amalan. Tapi pada kita kadang aja di pasar paloy ya. Macam perlu disambati. Nah, ini. Nah, jadi dawamkan sholawat, dawamkan istighfar. Nah, ulun kadang menambahi setiap habis sembahyang itu kan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu wajib. Dan rancak habis sembahyang ulun tambahi istighfar lawan sholawat 33 kali biasanya ulun dawamkan. Ternyata banyak efeknya. Tapi ini ibaratnya itu ijtihad ulun lah. Jadi kan usah kita barangnya ijazah kan usah gitu. Amalan bagus banget. Karena ulun sudah membuktikan. Jadi tambahi subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 33, istighfar 33, kemudian apa? Shalawat 33 kali. Dan banyak videonya biar lihat di YouTube. Ada orang yang rajin mendawamkan shalawat itu, shalawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan keyakinan yang penuh, utang bisa lunas, garing bisa api, gitu kan. Jodoh bisa terbongkar, misalnya ada kawin, orangnya alih, pengarangnya dibuka hatinya bisa. Apa aja, makanya
Ada ustaz itu salawatin dulu aja, salawati aja ya. Bila ini ada apa kan? Melihat motor jangan kiri, jangan dengki. Bila tetangga lokal memiliki rumah, mencat rumah, menambah mobil, salawati aja. Alhamdulillah, salawati dulu. Mudah-mudahan karena menjalan pada kita. Amin. Nah, jadi yang pertama, banyak orang yang merasa menderita hidup, merasa itu kada nyaman, gundah gulana, galau, resah, gelisah, susah, karena terlalu banyak menyesali masa lalu, hal-hal yang ada di dunia ini. Memang manusia ini jangan lama-lama, kalau sudah tiada jauh, baru terasa kan anak punya ini, paman itu. Artinya yang disesali itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Makanya kadang waktu itu adalah berharga. Makanya Allah banyak bersumpah demi waktu. Wadduha wal asr, ya kan, demi masa. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi kita ini biasanya stres, ngapainlah yang semalam itu kata ini kata itu. Kalau hal yang ada di dunia terlalu banyak melihat ke belakang, sama halnya kayak kita mengendarai sepeda motor kebanyakan melihat spion. Yalah, ya. Kira-kira kalau kebanyakan melihat spion apa? Karanjang lupa, karanjang tombol, bisa terunjuk orang. Gitu. Tapi ada orang garing semalam, dia hendaklah aja mulai rumah sakit teman Nuri ditakoni, dia pun lagi rujuk Pak Olim ya. Kata pun jadi. Sudah kan sigar itu. Orang tinggal dirujuk Pak Olim. Maksudnya itu rumah sakit Olim, dirujuk Pak Olim. Nah, jadi kalau kita hari ini terlalu banyak menyesali, memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, hal-hal yang sifatnya duniawi, biasanya mengolah pikiran kita ini kada tenang. Pacarannya sudah diridhoi, dimaafkan masa lalu itu, kemudian kita minta petunjuk kalau ada kesalahan kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena banyak sudah, Allah tuh maha pengasih, maha penyayangnya tuh lebih dahsyat dibanding maha untuk memberi balasan setimpal atas dosa-dosa kita. Jadi Allah itu dekat. Fa inni ujibu da'watad da'an. Ibaratnya tuh bila kita meminta, kita berdoa, Allah itu mengabulkan. Fa inni qarib. Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada orang leher kita. Jadi kalau kita itu ada dosa, menawan orang dia lapah berurusan, tapi menawan Allah bertangisan saja di hadapan sajadah, minta ampun, sholat 2 rakaat, sholat ubat, insya Allah apa yang sudah kita lakukan itu terhapus. Jadi saking luar biasanya Allah dia memberikan rahman rahimnya kepada kita. Jadi mulai hari ini masa lalu, hal yang sifatnya duniawi secara dulu sudah diikhlaskan, diridhoi, itu sudah terjadi. Fokuslah dengan apa yang sudah kita akan hadapi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, orang banyak menjadi merasa menderita itu hanya kada sabar dengan apa yang dihadapi sekarang. Kada ridho dengan qadar Allah. Jadi inya mengira apa yang ada di dalam pikirannya itu adalah yang terbaik buat inya. Padahal Allah sudah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum.
Boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi dampaknya jangka panjang adalah kada baik buat kita. Tapi boleh jadi kita kada menyukai sesuatu, di balik itu hikmahnya adalah baik buat kita. Itu kada sedikit ya. Dan itu kadang orang hanya sadar pada saat sudah berlalu. Ini untungnya lah semalam lah ya. Cakap ini, dan padahal awalnya merencanakan tidak seperti itu. Karena doa harapan kita tidak serta-merta oleh Allah langsung dikabulkan. Kalau dikabulkan langsung serta-merta apa yang kita inginkan, kacau dunia. Cari kawan orang dalam hati, wasiat. Oh, dan Allah langsung raja, misalnya raja, kadang bagus. Janganlah. Tapi semua apa yang kita pikirkan, lintasan-lintasan pikiran yang ada di dalam ini, pemikiran kita itu tidak semua Allah kabulkan. Sehingga doa itu pun dikabulkan Allah semuanya, tapi dalam beberapa bentuk. Ada yang diganti dengan kesehatan, ada yang diganti dengan kaitan nikmat Allah di surga, ada yang diganti dengan pengampunan dosa, ada yang memang dikabulkan. Jadi bila pian itu berdoa, jangan merasa, kayaknya 200 hari sudah ada dikabulkan. Pembiha berdoa. Nah, sama halnya berarti kita la taqnatu bir rahmatillah. Kita putus asa dengan rahmat Allah. Padahal Allah memberikan takdir kepada kehidupan kita, semuanya adalah takdir baik, insya Allah. Nah, sekarang kembali kepada ujian. Kita di dalam zikir kita tadi habis membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian kita membaca alam nasyrah, ayat yang melapangkan dada, alam nasyrah laka sadrak. Seharusnya kita rancak membaca ini harus memaknai bahwa ternyata kita tuh rancak membaca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bukan sesudah, tapi bersama kesusahannya sekali, usrinya sekali, yusranya berkali-kali, dan itu diulang berdua kali. Jadi dibalik musibah, ujian itu tuh sedikit aja ujiannya, tapi nikmat anugerahnya luar biasa. Makanya kan ayat di dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan bahwa manusia itu akan diuji dengan sedikit, walaupun bisyai'in, sedikit aja, minal khawfi, ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian, orang yang dicintai bisa meninggal, wa thamarat, buah-buahan, bisa paceklik, bisa bertanam kada tumbuh, bisa kena banjir. Tapi beri kabarlah baik kepada wa basyiris sabirin. Berilah kabar baik kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Siapa yang bersabar? Di sana dilanjutkan dengan alladzina idza asabatuhum musibah, apabila dia ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan bahwasanya ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ini hanya titipan. Pian ini dapat fisik, awak, mata, semua ini titipan. Makanya jangan jadi kebanggaan habis-habisan sehingga bila titipan itu diambil merasa kehilangan. Kan orang menitip lawan kita. Iya. Nah ya, almarhum Jojon ya, waktu pas anak meninggal saudara aja lucu-lucu aja. Tolong ya, rokok di jalan Parak Blok M itu jangan dijual. Di Parak apa ngarannya Pasar Senen itu jangan dijual. Kenapa aja? Ampun kurang. Jangan baju jual ampun kurang itu Jojon kita. Nah jadi kita ini
berprinsip hidup seperti tukang parkir. Jangan ada kebanggaan oleh titipan Allah. Kada usah bergaya-gaya 100 mobil ada di parkir oleh kita. Jangan sagambar-gambar ini ampun tuh. Karena habis waktunya diambil pulang oleh ampun mobil. Sehingga kita ampun diri ini jangan berbangga-bangga. Dunia jangan diletakkan di hati, dunia cukup diletakkan di tangan kita saja. Sehingga pada suatu saat Allah memintanya, anak kita, istri kita, harta kita, jabatan kita diminta kembali oleh Allah, kita ridho, kita sabar dengan takdir Allah tersebut. Itu saja yang mungkin bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang ada di dunia ini. Kita lanjutkan pekan depan, Sabtu depan. Sabtu depan itu karena ada sambungan kita disambati juga di Green Rizky kan, di Naura. Jadi kita sampai Isya aja Sabtu depan. Jadi yang habis Isya aja tutup ya. Jadi untuk Sabtu depan acara tetap seperti kita sekarang berzikiran, tapi habis sholat Isya tentu ada lagi tausiah dan lain-lain karena ada jiran kita mengadakan acara haul dan Isra Mi'raj yang diisi oleh guru Syarif Islam di guru Utut. Oke, itu saja kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum minta maaf, minta halal, minta ridha, minta ampun lawan Tuhan biar seberataan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada gambarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,